Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Linggar Hadijatra selaku moderator. Di sebelah kanan saya ada kawan-kawan kita, kawan-kawan seperjuangan dari Komisariat HAP Universitas Subang. Silakan Kanda untuk memperkenalkan dirinya. Terima kasih Kanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Restu Ramadan. Saya di sini selaku demisioner pengurus Komisariat HAP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Abdul Rajak. Saya di sini selaku Ketua Umum Komisariat Hukum Administrasi Pertanian Universitas Subang. Saya selaku moderator akan mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan kita, kawan-kawan seperjuangan yang telah hadir menyempatkan waktunya untuk di acara LAPMI. Nah, dengan tema sama dengan tema minggu yang lalu, kemarin-kemarin teman-teman kita yang sudah hadir di acara ini dengan tema apa sih itu HMI? Ini saya akan memberi pertanyaan-pertanyaan yang dasar. Ya, apa sih itu HMI? Nah, HMI ini merupakan singkatan sebuah nama organisasi. Nah, HMI ini singkatan dari Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, organisasi ini organisasi massa yang mengawal kemerdekaan dari awal hingga sekarang. Nah, organisasi ini diprakarsai oleh 15 mahasiswa STI, Sekolah Tinggi Islam. Kalau sekarang itu Universitas Islam Indonesia. Mungkin ada tambahan dari Saudara Restu. Ya, salah satu pendiri yang kita kenal saat ini kan sudah menjadi tokoh nasional ya, pahlawan nasional itu kan Ayahanda Prampan. Beliau kan orang yang sederhana dan didirikannya beliau termotivasi mendirikan HMI itu karena mempertinggi derajat rakyat Indonesia dan mempertahankan kedaulatan. Karena di waktu itu banyaklah pergejolakan antara Islam dan agama-agama dan belum adanya toleransi yang sangat menghargai lah antara satu sama lain. Makanya itulah berdirinya HMI. Kan apa sih alasannya membentuk HMI itu sendiri gitu? Saya mencoba menjawab ya, karena pada garis besarnya terbentuknya HMI itu pada waktu itu ada kemudian umat Islam dari segi pemikiran dan yang lain-lain di Indonesia. Mungkin ada tambahan dari Saudara Restu terlebih dahulu. Nah, dengan itu disitulah awal tumbuhnya termotivasi Ayahanda Prampan dengan 15 kawannya yang lain itu termotivasi untuk mendirikan HMI. Karena yaitu untuk memperkokoh agama Islam di Nusantara terutama dan menaikkan derajat-derajat umat Islam dan negara Indonesia. Itu saja sih. Nah, pada tanggal 5 Februari tahun 1947, nah Ayahanda Prampan itu mencuri waktu mata kuliah tafsir, ya Pak ya? Ya. Nah, kebetulan beliau itu dengan 14 rekannya itu akan mengadakan diskusi santai, ya Pak ya, perihal akan mendirikannya sebuah organisasi Islam. Nah, mungkin begitu, Pak. Kalau tidak salah itu di aula kampus kalau tidak salah. Nah, betul. Aula kampus. Saya sebenarnya kalau membahas ini tuh suka malu gitu kan. Ayahanda Prampan itu mahasiswa semester 1 atau 2 dia sudah bisa mendirikan sebuah organisasi. Sedangkan kita hari ini sudah semester berapa? Ya, apa yang kita lakukan? sampai sekarang organisasi itu sendiri ya sampai sekarang dari 1947 gitu kan. Sampai sekarang ya. Itu selalu motivasi saya. Tokoh Prampan itu sangat Berpengaruh. Ya. Tadi saya menanyakan terkait alasan HMI dibentuknya kan. Mungkin sekarang apa sih tujuan HMI itu? Jadi saya sedikit menjawab atau menambahkan ya memang teman-teman kurang berkenan dengan jawaban saya, mohon dimaklum. Kalau pada awalnya itu kan tujuan HMI itu ya sangat mulia lah. Dengan Prampan dengan 14 rekannya itu kan menyelipkan di dalam HMI itu ada konteks keislaman dan keindonesiaan yang kental di dalamnya. Dan tujuannya kan awalnya itu mempertinggi derajat rakyat Indonesia dan mempertahankan kedaulatan negara. Itu saja. Nah, setelah adanya Kongres ke-9 di Malang pada tahun 1969 kalau tidak salah itu. Nah, sudah di-upgrade lagi tuh tujuan HMI itu lebih fungsional dan lebih tertata. Yaitu terciptanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernapaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang didawai Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada tambahan dari Pak Rajak? Nggak ada mungkin.
udah cukup diborong sama rekan-rekan. Dia orang Siap, ikut. Nah, kenapa sih tujuannya HMI itu seperti itu? Nah, kenapa enggak dibentuknya gitu kan? Kembali lagi ke alasan tadi dibentuknya, kenapa sih harus HMI gitu kan? Oke, bahwasanya di Indonesia itu hanya menganut satu organisasi Islam ya, Muhammadiyah, NU, Persis dan sebagainya gitu kan ya. Bahwasanya Ayahanda Rampani ini jangkauannya itu apa ya? Sudut pandangnya itu luas. Perihal apa ya? Organisasi Islam tidak hanya mentang-mentang dia Muhammadiyah gitu kan ya. Dia memutuskan misalkan himpunan Muhammadiyah Indonesia misalkan ya. Ya. Beliau tidak gitu dikarenakan beliau itu sudut pandangnya itu luas. Bahkan di Indonesia ini ada beberapa organisasi Islam gitu ya, selain Muhammadiyah, NU, Persis gitu kan ya. Mungkin begitu. Nah, di samping sudut pandangnya yang luas, kenapa harus HMI itu kan namanya pertama tidak Muhammadiyah gitu kan. Iya. Kan Ayahanda Rampani berbeda dari Muhammadiyah. Muhammadiyah. Itu kan kalau di organisasi kita lebih independen itu kan enak gitu. Ketika kita bisa ngobrol sama orang-orang NU, ketika kita bisa ngobrol sama orang-orang Persis gitu. Kita sebenarnya satu Islam. Cuma kan yang membedakan itu kan hanya golongan-golongan kayak kepada siapa kita Iya. menempatkan diri lah maksudnya gitu. Jadi terlepas daripada itu ya kita tetap Islam gitu. Apalagi sih kan sudah jelas lah mayoritas Indonesia kan Islam gitu. Nah, kenapa gitu ya? Paling saya mau bertanya, kenapa gitu kan kawan-kawan semua ya pilih HMI gitu kan, sedangkan di kampus organ ekstra itu kan banyak ada organisasi-organisasi eksternal gitu kan. Kenapa harus memilih HMI gitu kan? Apakah karena diculik oleh kader-kader HMI, maksudnya diculik itu kan untuk diajak lebih baik? Kalau saya pribadi ya Mas, kalau saya pribadi, saya masuk HMI emang benar-benar saya nggak tahu organisasi ekstra itu apa. Awalnya kan mahasiswa baru yang datang ke kampus gitu dengan kepala botak gitu. Kan ada senior teh. Ya. Saya awal seperti itu, jujur saya ini maksud ada salah satu senior lah pokoknya yang mengenalkan saya dan teman-teman saya lah gitu kan. Kalau dulu di kampus itu kan mainnya iya anak-anak berandal nih geng-gengnya gitu kan, ada circle-circle-nya dia sendiri gitu kan. Kubu-kubuan. Nah, kebetulan teman saya itu adalah sudah ngobrol sama beberapa senior yang memang kalau di kampus saya sendiri gitu ya, di prodi saya emang kebanyakan itu dari HMI. Nah, saya juga tahu HMI itu apa ya. Saya cobalah masuk dan mengikuti training pertama itu LK1 saya 2017 masuk jadi maba. Ya bisa dibilang HMI itu falling in love gitu, cinta pertama saya gitu. Pertama ketika di kampus. Mungkin saya belum kenal yang lain, sudah kenal HMI lebih dulu gitu, mungkin seperti itu. Kalau kendalanya sendiri Mungkin kalau Tung Roja benar gini. Nah, awalnya saya itu mengetahui organisasi HMI ini di kampus Topan, di banner. Nah, di situ ada senior saya. Dari saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan seperjuangan hijau hitam Yakuza yakin usaha sampai, ya mungkin ada sepatah dua kata mau diucapkan, silakan. Oke, saya akan mengutarakan sepatah dua kata itu. Undur mankola wala tangdur mankola. Jangan lihat siapa yang mengatakan, tapi apa yang dikatakan. Mantap. Subhanallah. Kalau dari saya tidak banyak sih, tetap junjung tinggi Yakuza, yakin usaha sampai. Karena Yakuza itu sebenarnya bukan hanya sekedar slogan, melainkan spirit hidup yang harus ditanamkan oleh setiap kader HMI dimanapun itu. Saya Angelinggar Hadi Jatra selaku moderator mohon undur diri dan terima kasih kepada kawan-kawan seperjuangan. Billahi taufiq wal hidayah. Yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.